Terkhusus untuk musafir Bu ya pertanyaannya, lebih afdal mana sholat seperti biasa atau di jamak qashar? Gitu. Baik, kalau seperti sudah dijawab tadi, Iya. wah, kalau di dalam perjalanan atau musafir lebih baik melakukan kemurahan-kemurahan dari Allah. Bagaimana hadis Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'adda azaimuhu. Allah sangat senang, suka pada orang yang melaksanakan dan mengambil kemurahan-kemurahan dari Allah, keringanan-keringanan dari Allah dilaksanakan. Karena Allah memberi kemurahan. Kalau tidak kita ambil kan seandainya manusia yang ngasih kan perasaan. Iya. Tapi ini bukan manusia. Bukan manusia, Allah. Melainkan kemurahan dari Allah kan. Maka begitu kita ya. ambil itu. Iya. Kemudian hadis tadi bahwa salat asalnya diwajibkan 2 rakaat, kemudian ditetapkan pada dalam perjalanan, kemudian kalau tidak dalam perjalanan ditambah. Itu hadis sahih. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi wahai orang-orang beriman, kalau kalian melakukan perjalanan maka kalian harus mengqasar salat. Jadi la junaha itu di dalam Al-Qur'an ada yang bermakna tidak masalah, tidak apa-apa, ada yang bermakna anjuran, ada yang bermakna harus, wajib. Seperti inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Jadi Safa dan Marwah adalah termasuk syiar Allah. Orang yang melakukan haji dan umrah maka harus sa'i, bukan bermakna tidak apa-apa bersa'i. Iya. Jadi sa'i adalah rukun. Jadi orang yang melakukan perjalanan kalau mengambil makna wajib, wajib qashar. Sebagaimana waktu haji wukuf di Arafah kan wajib qashar itu, zuhur asar itu. Jamak qashar. Coba dijelaskan lebih rinci kepada pemirsa, setidaknya bagi pemirsa yang tidak yang kurang mengetahui tentang rincian qashar, mulai dari tata caranya, terus prosesnya, begitu Bu ya. Pertama, jamak itu mengumpulkan waktu salat artinya. Jadi jamak adalah mengumpulkan waktu salat, bisa duhur ke asar atau asar ke duhur. Kalau asar ke duhur itu jamak takdim, kalau duhur ke asar jamak takhir, diakhirkan waktu duhur ke asar. Atau maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Itu jamak. Yang bisa dijamak adalah yang 4 rakaat. Duhur dan asar, maghrib dan isya, yang 3 rakaat juga, 3 dan 4. Kemudian tidak ada jamak dari isya ke subuh, tidak ada, atau subuh ke duhur, tidak ada. Tentang qashar adalah memperpendek salat. Yang boleh diqashar adalah rubaiyah, salat yang 4 rakaat, dilakukan 2 rakaat. Kalau maghrib tidak, karena kalau diqashar menjadi 1,5. Tidak bisa. Karena 3 rakaat. Berarti yang 4 yang bisa. Yang 4, apalagi subuh, jadinya 1 itu. Jadi witir, Mas. Jadi di sini qashar untuk qashar sendiri, jadi sholat di tengah jalan di waktu yang sama hanya memperpendek begitu Bu ya. Memperpendek di jamak qashar. Jadi umpama dalam perjalanan waktu duhur, maka duhur disalati pertama, saya salat duhur 2 rakaat qashar. Kemudian pada saat salat duhur niat menjamak asar ke duhur. Maka setelah salat duhur jamak takdim begitu Bu ya. Setelah salat duhur 2 rakaat langsung bangun takbir asar qashar. Jadi namanya itu jam'an wa qasran, jam'at takdim, jamak qashar di jamak takdim. Atau dari duhur ke asar, jamak takhir, jam'an wa qasran.
sama-sama dilakukan dua rakaat, tapi Iya, iya. tidak boleh disatukan jadi 4, tidak boleh dua-dua. Dan hal yang perlu diperhatikan, kalau orang yang melakukan jamak qasar tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada. Iya. Jadi sholat duhur asar disatukan di jamak takdim umpama qasar. Kosor. Setelah sholat mau sholat sunnah tidak ada. Terima kasih. Berikut berkaitan penjelasan antara kosor, jamak takdim dan jamak takhir dari Dr. Abuya Maskur LCMTHI tentunya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa, dan jangan lupa subscribe dan share channel Catatan Sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.